ada keinginan Pak Jokowi untuk bersikap membendung PDI Perjuangan kan. Kesulitan kita ini terlalu terbawa cara politiknya Pak Jokowi sih menurut saya. Ada yang minta 3 periode, nggak bisa. Jelas kita beda, harus kita lawan. Karena itu bertentangan dengan konstitusi. Kenapa Ibu Mega tidak memberi ucapan selamat kepada Mas Gibran atau Prabowo gitu? Kalau saya tarik lagi, kok Pak Jokowi nggak pernah mengucapkan terima kasih ya kepada PDI Perjuangan. Oh, kata kuncinya ini berarti. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu, yakni Bang Ray Rangkuti. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Nah, ini Bang Ray ini sudah kedua kalinya datang di podcast kita. Nah, biasanya kalau Bang Ray datang nih artinya tanda-tanda bagi publik penonton PR ini harus siap. Nah, biasanya Bang Ray ini biasanya selalu punya kutipan dan data yang saya pikir harus orang lebih banyak menyimak dan memperdalamnya. Biasanya rame di kolom komentarnya nanti. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, hari ini kita akan mempersoalkan terkait dengan apa yang terjadi di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Setelah beberapa minggu yang lalu, nampaknya banyak peristiwa mulai dari seloroh dari ketua umum, dari sekjen, hingga isu keluarnya beberapa kader di internal mereka. Nah, Bang Ray, bagaimana tanggapan Bang Ray melihat apa yang terjadi di PDIP? Seakan-akan dikeroyok habis-habisan, berduel mati-matian dengan Kim Plus. Sehingga terjadilah peristiwa yang kemudian hari ini banyak dikenal orang. Itu bukan seakan-akan, memang itu yang terjadi kan. Iya. Jadi Kim Plus ini menciptakan lawan sendiri yang bernama PDI Perjuangan. Nah, dengan begitu kejadiannya di lapangan itu ya Kim Plus versus PDI Perjuangan ya. Meskipun tentu tidak di semua daerah, karena harus diketahui bahwa beberapa tempat justru PDI sama Gerindra yang gandengan tangan gitu kan. Yeah. Atau PDIP yang gandengan sama Golkar gitu. Yang lawannya malah apa yang disebut dengan Kim, seperti kejadian di Banten kan. Yeah. Banten itu kan Golkar dan PDI melawan apa yang disebut dengan Kim gitu. Jadi memang ini tidak ada yang saklek betul, artian seperti melihat garis hitam putih, bukan. Cuma secara umumnya boleh disebut PDI Perjuangan versus Kim di dalam pelaksanaan Pilkada 2024 ini, yang secara tidak langsung pun itu yang diungkapkan oleh para petinggi di Kim kan, dan sekaligus juga di PDI Perjuangan gitu. Nah, inilah yang sekarang terjadi ya, ini yang kita lihat dalam pelaksanaan Pilkada 2024 ini gitu. Nah, kenapa ada semacam blok Kim, ada blok PDIP ini gitu. Itu turunan dari politik di tingkat nasionalnya. Sebab di tingkat nasionalnya itu seperti kita ketahui PDI Perjuangan berbeda posisi dengan keseluruhan partai politik yang sekarang tergabung dalam apa yang disebut dengan Kim Plus itu kan. Nah, Kim Plus itu kemudian mengakumulasi ya keinginan untuk juga berjaya di daerah-daerah melalui Pilkada 2024. Karena di tingkat nasionalnya PDI Perjuangan tidak tergabung dalam Kim, ya itu ialah representasinya di tingkat daerah-daerah ini gitu. Sehingga pada tingkat tertentu ya kita lihat ada semacam perbedaan yang sangat tegas gitu, sangat luas gitu. Sebut saya Jawa Tengah gitu ya, atau Jakarta gitu ya. Itu perbedaannya itu sangat kentara sekali dengan apa yang disebut antara PDI Perjuangan dengan Kim Plus itu. Termasuk di dalamnya tentu saja Sumatera Utara gitu ya. Sumatera Utara juga kan situasi yang sama juga terjadi gitu. Oke Bang, yang perlu kita juga pertegas, sebetulnya kenapa kemudian banyak kader PDIP akhirnya
berselera lah, punya hajat tersendiri yang akhirnya kayaknya nggak usah sejalan dengan PDIP misalnya, akhirnya berlakulah terjadi pada Bapak Effendi Simbolon misalnya. Kalau itu hukum hukum perkumpulan di mana-mana, bahwa dalam setiap keputusan itu selalu tersedia orang yang tidak bersetuju dengan putusan yang dimaksud gitu ya. Ada yang pada tingkat tertentu karena perbedaan itu lalu meninggalkan perkumpulan kan. Ada yang menunggu dikeluarkan dulu gitu. Tapi itu hukum perkumpulan atau hukum organisasi dimanapun. Dan kalau kita lihat kemarin itu misalnya ada beberapa orang PDI yang nggak setuju dengan putusan PDI itu sama dialami juga partai-partai yang lain gitu. Boleh disebut mungkin relatif yang agak sejalan seiring itu hanya Gerindra. Yang lain sih menurut saya mengalami hal yang sama, bahwa kader-kader mereka kadang berbeda ya sikap pandangan dengan partai politik di daerah itu gitu. Nah jadi hal yang sama terjadi di PDI Perjuangan. Tentu bisa dijelaskan, pertama partai ini partai besar ya, orang masuk juga banyak gitu, dan apa istilahnya itu ya, ruang yang tersedia untuk mengekspresikan pandangan politik, sikap politik, karir politik itu terbatas gitu. Sehingga kalau ada orang yang melihat bahwa ada peluang di sana, mungkin dia akan cari ke peluang yang di sana gitu ya, dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Jadi karena banyaknya mereka, sementara yang ruang yang tersedia sedikit, ada yang nggak sabaran ya langsung pindah tempat gitu kan. Nah faktor yang kedua adalah boleh jadi ya memang secara politik mereka menganggap bahwa pilihan di luar itu kurang strategis gitu. Karena itu mungkin mereka menginginkan untuk masuk ke dalam gitu ya. Tapi kan seperti kita ketahui PDI-nya sedang menahan diri lah ya, karena kita nggak tahu ke depan gitu. Jadi saya istilahkan menahan diri untuk tidak masuk ke dalam itu gitu. Nah mungkin pandangan ini nggak sejalan dengan beberapa orang, lalu itu tadi memilih jalan yang lain. Ada yang gabung begitu saja, ada yang mungkin mundur dulu baru gabung gitu, dan sebagainya gitu. Nah yang ketiga ya tentu realitas lapangan. Realitas lapangan itu pada tingkat tertentu nggak terlalu menguntungkan misalnya ikut barisan di PDI Perjuangan. Lebih menguntungkan ikut barisan yang lain gitu. Nah tentu dengan pertimbangan kalaupun paling jauh itu akan diberhentikan nggak apa-apa. Atau kalau misalnya diberhentikan di sini tuh kita udah bisa pindah ke tempat yang lain dan sebagainya gitu. Nah cuma situasi ini menurut saya tidak dipengaruhi oleh berbeda sikapnya Pak Jokowi dengan PDI gitu loh Mbak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apakah sebagian kader yang sebut saja berbeda pandangan dengan PDI Perjuangan itu karena terpengaruh peristiwa PDI dengan Pak Jokowi, saya mengatakan tidak. Itu artinya yang keluar itu tidak otomatis adalah pendukung Pak Jokowi, tidak gitu. Ya itu 3 faktor yang di atas itu penjelasnya, lebih pada urusan dia dengan PDI Perjuangan gitu. Bukan karena dia misalnya kecewa PDI nggak mengakomodasi Pak Jokowi misalnya begitu ya, atau tidak sejalan politik dan Pak Jokowi lalu dikeluar. Saya kira peristiwa yang terjadi bukan karena itu. Ya lebih karena pertimbangan yang kita sebutkan di atas tadi 1, 2, 3 itu gitu loh Pak. Tapi apa yang kemudian misalnya politisi senior PDIP Bang Pandana Baban, dia pernah menyebutkan nih kemarin tuh bahwa orang yang keluar, kader yang keluar dari PDIP pasti kena tulah. Ini nggak, artinya kalau ada kena tulah berarti kan keluarnya tidak baik Bang. Kan begitu? Iya, kalau dilihat yang terakhir ini kan, kalau kita lihat yang 3 itu kan memang relatif bukan karena kesepakatan gitu loh Bang. Memang karena ada pilihan yang berbeda gitu. Dan berbedanya apa istilahnya itu ya, mengakibatkan mereka bisa jalan. Tidak baik-baik saja gitu. Nah cuman kalau konteksnya dengan pernyataan Bang Fanda itu ya saya nggak ngerti gitu. Kalau sampai pakai tulah-tulah segala atau ada karma-karmanya segala saya nggak ngerti gitu. Tapi kan juga sebetulnya publik juga sangat tertarik juga Bang
Karena pada saat Marwar Sirait itu, ya Bang Arai itu bilang bahwa kayak semacam ada satu blok face to face lah yang kemudian coba antara Bang Ara dengan PDIP sampai kayak kita masih ingat lah semacam sayembara 8 miliar untuk siapa yang bisa menunjukkan muka Harun Masiku misalnya. Itu kan pernah tidak langsung bahwa dia pernah pamit baik-baik kepada PDIP dan kemudian hari ini face to face dengan PDIP. Ini kan bukan apa namanya itu ya, kan Ara itu situasi yang sama kan juga diperlihatkan oleh Pak Jokowi gitu loh. Nah kalau dilihat yang kayak begini nih, memang harus lihatnya kasus per kasus, Wah. Ya. Akan sangat sulit membuatnya dalam rangkaian umum. Kalau saya katakan tadi itu misalnya, apakah mereka keluar karena faktor Pak Jokowi? Saya mengatakan tidak, karena saya bicara gejala, kan bukan bicara persen per persen gitu. Nah Ara ini kan memang memilih keluar tuh menurut saya karena 2 faktor. Faktor pertama adalah memang di PDI Perjuangannya kelihatan dia udah nggak berkembang. Oke. Gitu, ya kan sudah 2 kali pemilu kan dia tidak mendapatkan jatah dapil misalnya gitu. Nah sekarang dia memutuskan untuk pindah ke Partai Gerindra. Nah apakah karena itu dia memiliki perasaan kecewa yang sangat? Ya bisa saja. Makanya ini soal kasus per kasus, Wah. Bisa saja dia sangat kecewa lalu bukan hanya keluar dari PDI Perjuangan tapi bersikap berbeda sangat dengan PDI Perjuangan gitu. Nah kan kalau kita tarik ke Pak Jokowi bukan karena karirnya mandek di PDI atau karir keluarganya mandek di PDI, lebih karena Pak Jokowinya punya hasrat yang lebih besar dari yang mungkin diberikan oleh PDI Perjuangan gitu loh. Apa itu? Ya itu tadi keinginan 3 periode atau mendorong anaknya sebagai calon wakil presiden. Itu sesuatu yang sulit untuk difasilitasi oleh PDI Perjuangan gitu. Nah kan 2 orang ini aja kasusnya udah beda-beda tuh. Satu memang karena relatif mandek gitu ya. Yang kedua karena permintaannya gede banget gitu loh, Pak. Susah untuk diberikan gitu. Bukan nggak mau bukan nggak mau dilayani, bukan gitu. Tapi sudah di luar kapasitas PDI Perjuangan untuk melayani permintaan itu gitu loh, Pak. Oke, Bang, kalau misalnya kader PDIP memang punya relasi antara koalisi yang harusnya tidak dalam Abang bilang tadi bahwa di kasus ini tidak sama Kim, kemudian di kasus ini bersama Kim gitu. Kenapa kemudian ketika beberapa kasus ada kekeliruan dalam pelaksanaan pilkada kemarin, namanya PDIP namanya pasang badan betul dengan calon-calonnya. Walaupun sebetulnya di satu sisi dia berkolaborasi misalnya sampai kemudian melakukan pemecatan kepada ini karena tidak ikut komando, kemudian itu kan hukum organisasi, Pak. Itu yang saya sebut tadi itu kan kalau Anda berbeda dengan partai itu hanya ada 2 kemungkinan hukum organisasinya, Anda keluar sendiri atau Anda diberhentikan gitu. Nah banyak sebetulnya dia tetap ingin di PDI gitu loh, Pak, tapi pilihan politiknya beda. Ya tentu hukum organisasi harus jalan. Kalau Anda nggak tunduk pada aturan yang kita buat, keputusan yang kita buat, ya pilihannya Anda tinggalkan partai. Kalau Anda nggak mau tinggalkan partai, ya partai yang akan meninggalkan Anda. Itu kan hukum organisasi biasa di mana-mana. Itu yang saya sebut tadi, itu nggak hanya terjadi di PDI, terjadi di semua organisasi itu terjadi. Tapi ada isu juga, Bang, yang beredar di publik kita itu bahwa super powernya sekjen PDIP yang nampaknya banyak tokoh-tokoh internal PDIP nampaknya kurang setuju dengan cara kepemimpinan pengelolaan organisasi di internal. Ada yang wacana seperti itu yang beredar, Bang? Ya melihat orang tuh nggak mungkin orang bisa seragam. Ada yang merasa itu berlebihan gitu. Ada yang merasa itu yang mestinya peran yang harus ditampilkan gitu. Tapi juga ada yang merasa bahwa malah ini terlalu lembut gitu loh kira-kira tuh. Dan itu biasa saja di mana-mana, ya kan? Apa istilahnya itu? Oleh karena itu ngukurnya bukan style menurut saya sih, ngukurnya itu kinerja. Gitu. Saya menurut Abang kinerja Pak Hasto ini gimana di internal PDIP? Ya saya nggak bisa saya kan orang bukan PDI ya kan? Saya nggak bisa
mengukur kinerja personal di dalam PDI. Lagi pula saya nggak punya kebutuhan untuk mengukur-ngukur kayak gituan gitu. Buat apa bagi saya ngukur-ngukur itu? Cuma kalau konteksnya PDI secara umum ya kita ukur dong. Seperti diakui bahwa Pilkada 2024 ini sebetulnya mereka lumayan mendapatkan tempat gitu loh Pak. Jadi masih ada poin keuntungan bagi mereka yang didapatkan. Oh, kalau di Pilkada inilah iya, dan yang paling penting itu mereka menang di Jakarta. Jakarta itu adalah mahkota dari pelaksanaan Pilkada kita, istilah saya. Jadi menguasai Jakarta itu kan sebetulnya kan menguasai isu nasionalnya gitu loh Pak. Bang, pentingnya ngeklaim kemenangan antara Kim dan PDIP itu gimana? Saya pernah baca beberapa kemarin itu bahwa PDIP kalau tidak salah menganggap bahwa kemenangannya di berbagai daerah itu ada di 14 provinsi. Sedangkan kelompok Kim itu di 24 provinsi. Nah dua kubu ini nampaknya saling mengklaim kemenangan di antara capaian-capaian kubu ini. Apa memang kalau memang mereka di antara dua kubu ini sama-sama pernah berkolaborasi? Misalnya ada kemenangan di Medan misalnya, di Bengkulu misalnya, mereka ada kolaborasi. Tapi sama-sama ngeklaim bahwa ini kemenangan Kim, ini satunya kemenangan PDIP dan sebagainya. Nah, kan makanya yang dilihat itu bukan kuantitas yang kayak begitu. Ya kan, kami 24, bagi saya sih ya ngapain ngitung-ngitungin kayak gitu loh. Yang dilihat itu apa? Kualitasnya. PDI merasa menang karena bukan jumlahnya, karena di tengah kepungan kayak begitu dia masih bisa unggul kok di beberapa tempat gitu loh Pak. Di Jakarta khususnya dia unggul gitu dan berlangsung satu putaran. Anda bisa bayangkan Bu. Pramono Rano Karno itu ditentukan 1 hari sebelum pendaftaran dibuka ke KPUD gitu. Sementara Ridwan Kamil elektabilitasnya udah di atas 50% kala itu. Begitu mereka didaftarkan, elektabilitas mereka masih di 20%. Kurang lebih 2 bulan dijungkir balikan mereka, bahkan terjadi dalam satu putaran dengan penjelasan yang rasional. Itu bisa dijelaskan karena sulit menjelaskan di situ ada cawe-cawe gitu loh Pak. Cawe-cawe itu kan hanya dilakukan kalau Anda berkuasa gitu. Nggak ditemukan apa yang disebut dengan politik uang, nggak ditemukan yang disebut dengan pengerahan apa yang istilahnya itu parcok-parcok gitu. Kan itu semua milik orang yang berkuasa. Itu makanya bisa dijelaskan dengan apa namanya? dengan apa pengetahuan gitu. Nah, bagimu sendiri misalnya dengan menang kayak begitu nilainya kayak apa gitu loh mas saya. Kalau angkanya mungkin sedikit, tapi itu sama seperti tiba-tiba Indonesia jadi juara Piala Asia gitu loh Pak, di sepak bola gitu. Itu kan dengan kondisi sepak bola kita kayak kemarin-kemarin lah misalnya itu kan kebanggaannya luar biasa. Paham maksud saya? Ya, itu paham. bicara tentang yang disebut dengan kualitas gitu. Jadi kemenangannya totalnya adalah di Jakarta ini bro. Ya kalau Anda bayangkan kalkulasi hitung-hitungan yang ya jelas 24 dengan 14 ya kalah. Tapi dia dapat 14 aja dari kepungan sekian banyak yang disebut dengan Kim khususnya di Jakarta. Ya itu kan bagi dia ya nilainya beda gitu. Tapi kan dari awal namanya PDIP sebetulnya sangat-sangat ngebet sekali di Jawa Tengah bang. Pada akhirnya Jakarta menjadi opsi alternatif. Bahwa gini lagi-lagi kau ini terjebak pada angka sih. Susah menjelaskan diskusi kalau di angka ya. Secara angka Lutfi itu menang. Ya, oke. Dia 68 sementara apa namanya? Andika ini 40. Tapi 40 itu naik dari perolehan suara mereka di Pilpres 4-5%. Lutfi hanya naik 22% dari perolehan suara Kim di Pilpres. Kau menjelaskannya apa? Jadi pretensinya masih menang itu berarti bang? Bukan. Kalau Anda lihat angka, menang kalah. Tapi kalau lihat kenaikan presentasi menang. Kalau kau lihat gejala politiknya, ya jelas yang terjadi di PDI Perjuangan itu konsolidasi ulang. Oke.
setelah mereka kehilangan begitu banyak di Pilpres itu, sekarang mereka mendapatkan kembali. Ada 5% yang kembali ke pangkuan mereka. Bandingkan dengan Kim, sudah disuplai, di-endorse 2 presiden. Iya, iya. Iya kan? Iya. Kenaikannya cuma 2%. Oke. Paham cara melihatnya itu Ya, menurut saya, oke, gitu loh, oke, gitu oke. loh menurut saya. Nah, yang terjadi adalah mungkin membalikkannya dengan cepat sulit gitu. Tapi bahwa PDI dapat 5% melalui pilkada, sama prosesnya. Siapa yang tahu Andika itu di Jawa Tengah? Kan kira-kira gitu tuh ya kan. Tapi bisa naik 4% tuh gimana menjelaskan itu? Artinya ada konsolidasi. Bahasa mereka yang hilang di Pilpres itu kembali. Dan mungkin akan begitu terjadi. Sehingga dengan begitu mungkin di 2029 bisa jadi PDI-nya kembali akan dominan di Jawa Tengah itu gitu loh Pak. Oke, Bang, kalau masalah saya minta pertimbangan Abang misalnya. Kalau misalnya kita lihat beberapa kader di PDIP itu kan sangat beragam cara pandangnya, cara gerakannya dan sebagainya. Isu yang terbaru hari ini adalah bahwa Bambang Pacul dinyatakan keluar walaupun tidak terkonfirmasi, ya kan? Tapi juga ada dugaan publik bahwa Bambang Pacul kayaknya sebetulnya orang yang sangat ngebet mencalonkan gubernur di Jawa Tengah. Sangat? Ngebet sebelum Andika. Tapi kayaknya promosinya katanya di diskusi publik di media sosial itu nampaknya akhirnya rekomendasi jatuh ke Andika gitu. Dan kayaknya memang PDIP bukan hanya diserang oleh orang-orang yang akhirnya keluar, tapi juga nyatanya juga orang-orang yang sangat penting di internal mereka. Saya lagi-lagi nggak bisa diskusi orang per orang. Iya, iya. Saya hanya mengatakan di organisasi yang begitu itu terjadi. Pertanyaannya adalah bukan diskusi kita mestinya bukan di situ, bukan dilihat orang per orangnya itu. Apakah kepergian mereka ini akan membuat PDI drop itu mungkin yang bisa kita lihat ya. Nah, ini kan? pertimbangan Abang Nah itu dia. Tapi kalau kita diskusi satu persatu capek banget kita itu. Dan yang kedua adalah saya nggak punya pengetahuan soal itu gitu loh. Tapi kalau kita lihat gejala ini semua, apakah dengan keluarnya beberapa tokoh PD Perjuangan ini mereka akan drop gitu? Atau sebaliknya ini bagian dari mereka melakukan konsolidasi secara kepartaian. Sehingga orang-orang yang masih punya pikiran dua gitu ya, pikiran begini-begini itu dirapikan oleh partai. Sehingga partai ini mungkin mengambil posisi yang tegas bahwa mereka akan berada di jalur oposisi. Sebab katakanlah kelompok-kelompok yang mungkin menghendaki agar PDI lebih negosiabel misalnya, itu oleh hukum organisasi dengan sendirinya udah terjauhkan gitu. Nah kalau kita diskusinya bisu itu bisa kita jelaskan. Tapi kalau mau diskusi Bambang Pacul nggak dicalonkan, aduh aku ini kan nggak ngerti situasi Jawa Tengahnya juga itu menurut saya gitu. Kecuali dengan data yang sudah tersedia soal angka macam-macam dan sebagainya gitu. Nah kalau kita kembali ke pertanyaan yang kayak begitu, dilihat kan bukan kali pertama PDI Perjuangan ditinggalkan oleh tokoh-tokohnya, bahkan ditinggalkan oleh Pak Jokowi sebagai bintang PDI Perjuangan kan. Pilkada ini lagi-lagi seperti yang saya sebutkan justru alat untuk mengkonsolidasi kembali PDI Perjuangan setelah katakanlah diterpa badai di Pileg dan Pilpres kemarin. Mereka anjlok di Pilegnya, anjlok juga di Pilpresnya. Sekarang kalau kita lihat hasil yang disebutkan itu tadi, mereka kembali melakukan konsolidasi itu. Artinya apa? Hanya berhitung bulan sejak badai pertama mereka alami, mereka udah mulai kembali mendayung gitu loh. Itu ditinggalkan oleh Pak Jokowi loh. Dan Pak Jokowi bukan hanya sekedar meninggalkannya, tapi seperti kita dengar informasinya yang kita baca, yang sampai saat ini belum pernah dibantah oleh Pak Jokowi, ada keinginan Pak Jokowi untuk bersikap membendung PDI Perjuangan kan. Tapi di pilkada dia naik. Yang lebih utamanya di Jakarta dia bisa menang. Itu yang saya mau katakan. Di Jawa Tengah konsolidasi terjadi. Gitu. Nah di beberapa tempat misalnya di Riau, daerah yang tidak pernah mereka kuasai, mereka bisa mendapatkannya dan sebagainya gitu. Nah artinya apa? Artinya PDI
partai yang lumayan solid gitu, sekalipun ya ditinggalkan oleh tokoh-tokoh cukup kaliber gitu. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, Pak Jokowi hanya 2 bulan setelah Pak Jokowi pergi dan Pak Jokowi mengoposisikan dirinya sebagai oposisi terhadap PDI Perjuangan gitu. Tapi yang terjadi di pilkada PDI-nya rebound gitu loh. Oke. Apa makna pengucilan keluarga besar Jokowi dari PDIP, Bang? Pertama kan saya sudah menyebutkan ini hukum organisasi gitu ya. Jadi kalau ada nggak sejalan pilihannya cuma 2. Anda keluar atau Anda diberhentikan kan. Pak Jokowi tidak memilih satu pun di antara keduanya gitu loh. Tapi kan dia akhirnya juga menjadi Dewan Pembina Bang di Golkar pada akhirnya. Menerima karena setelah di ini. Kapan? Kan dugaannya hari ini juga ditawarkan oleh Bahlil. Kan kalau ditawarkan dari dulu bahaya kan. Saya kira belum kan. Ya. Gitu ya. Jadi jangan melompat ke situ dulu. Ya, oke. Kita bicara dulu soal pemaknaannya aja dulu. Iya, soal PDI tadi kan. Nah, justru masalah terbesarnya menurut saya itu ada pada Pak Jokowi. Kenapa gitu? Anda berbeda pendapat dan keras. Anda berniat setidaknya pernyataan Andi Wijayanto kan begitu kan. Kita mendengar Pak Jokowi bukan hanya ingin mendorong anaknya, tapi saat yang bersamaan menghambat ya suara PDI Perjuangan gitu loh. Lalu kau sendiri dulu lah, kalau ada orang kayak begitu kira-kira lo masih temanin nggak? Perlu dipertimbangkan lagi kalau jawabnya. Tapi menurut Abang gimana? Loh, kau aja dulu. Kalau saya sih lebih tepatnya Bang. Ya jarak pendek aja lah. Gak usah lah panjang-panjang kali lebar kali luas dalam lah. Iya. Nah itu yang saya sebut. Pada momen kayak begitu. Mestinya kan Pak Jokowi sendiri yang mengatakan mundur kan. Saya mundur karena PDI bukan lagi perahu yang tepat bagi saya. Saya merasa berbeda sekali dengan PDI Perjuangan gitu ya. Dan sebagainya itu gitu ya. Anak saya juga nggak didorong macam-macam dan sebagainya itu. Oleh karena itu saya menyatakan mundur dari PDI Perjuangan. Apakah itu dilakukan Pak Jokowi? Enggak. PDI sendiri menurut saya setidaknya karena 2 pertimbangan tidak melakukan pemunduran terhadap Pak Jokowi. Faktor pertama yang mereka berhitung efek elektabilitas kan. Kalau dimundurkan pada dulu mungkin efek negatif kepada Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDI kan. Kalau dimundurkan sekarang di pilkada, mungkin calon-calon mereka juga akan kesulitan untuk mendapatkan posisi tertinggi di pilkada ini gitu. Jadi ada 2 pertimbangan yang bersifat elektoral gitu. Yang kedua, sampai bulan Oktober tanggal 20 atau 22 Oktober ya, pergantian presiden itu, Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi mungkin PDI mengatakan begini, tidak elok dong di tengah beliau menjabat lalu kita keluarkan surat pemberhentiannya sebagai anggota PDI Perjuangan gitu. Jadi barat kalau mengutip pernyataan siapa konglomerat Indonesia Aguan itu menjaga wajah presiden gitu loh kira-kira ya kan. Enggak. Jadi ya masih ada itunya mungkin di PDI untuk menjaga wajah presiden itu ya jangan diberhentikan. Gak elok lah seorang presiden yang masih aktif kok diberhentikan oleh partainya kan. Kan nggak ada sejarahnya begitu gitu loh Pak. Okay. Nah yang ketiga saat yang bersamaan kan beberapa kader mereka masih bekerjasama dengan Pak Jokowi kan. Ada Mensos saat itu, ada Mas Pram ya dan sebagainya yang masih tetap kerjasama dengan. Mungkin karena pertimbangan itulah tidak diberhentikan pada saat itu, meskipun alasan memberhentikannya itu sudah sangat banyak gitu. Lalu diberhentikan setelah pilkada. Kenapa diberhentikan setelah pilkada itu? Ya karena nggak ada lagi faktor yang kita sebutkan itu. Kan nggak ada lagi PDI Perjuangan perlu menjaga elektabilitas dalam waktu pendek ini kan gitu ya. Lalu ya jelas karena presidennya udah ganti, kalau mereka berhentikan sekarang mereka memberhentikan warga PDI Perjuangan biasa gitu loh, bukan seorang presiden gitu. Nah yang ketiga adalah dengan sendirinya nggak ada kader mereka yang kerjasama dengan Pak Jokowi. Jadi 3 alasan ini sudah gugur ya, lalu dinyatakan
diberhentikan oleh PDI Perjuangan sekarang gitu. Seperti yang kita lihat itu. Yang menurut saya eloknya itu sebetulnya diambil keputusannya sendiri oleh Pak Jokowi gitu loh. Pak Jokowi sendiri yang mengatakan, sorry ya, kita udah beda, saya lebih baik mundur dari partai gitu loh kira-kira. Kalau dengan keputusan seperti ini, kira-kira PDIP akan lebih memantapkan sebagai oposisi nggak Bang? Iya, itu yang saya sebutkan itu tadi. Sebetulnya kan kalau kita lihat apa makna dari keberhasilan PDI Perjuangan, sebutlah kalau kita sebut tadi 14 macam-macam itu, saya kira semangatnya itu adalah mendorong PDI Perjuangan berada di barisan oposisi, gitu. Ya kan, artinya apa gitu? Artinya masyarakat milih PDI itu karena mereka mengatakan enggak dengan Kim, kan kira-kira gitu. Nah, oleh karena itulah sekarang amanah PDI Perjuangan itu sebetulnya amanah oposisi kalau dilihat dari hasil pilkada-pilkada yang disebutnya tadi. Yang menurut Pak Asto tadi itu ada 14 yang sekian gitu. Apa yang bisa dimaknai dari situ? Yang dimaknai dari situ itu adalah Anda dilihat oleh pemilih berbeda dengan Kim. Dan mereka ingin Anda itu mempertahankan perbedaan itu alias Anda jadi oposisi gitu. Nah cuma kan PDI Perjuangan nggak menerima istilah oposisi kan, PDI-nya sendiri. Nah saya istilahkan itu dengan sebagai kata mitra kritis gitu loh Pak. Artinya apa? PDI dipandang oleh publik harus menjadi mitra kritis dari Kim yang berkuasa saat ini. Saya kira di Jakarta kurang lebih situasi itu juga. Kalau kita mikrokan lah ya, kita kecilkan sedikit dari pandangan. Sebetulnya Jakarta itu juga memperlihatkan itu menurut saya. Ini semacam kemenangan dari mereka yang menyatakan tidak pada oligarki, tidak pada dinasti, dan tidak pada cawe-cawe gitu loh Pak. Nah apakah karena figur Pramnya orang milih? Apakah karena figur Ranonya orang milih? Ya tentu ada itu. Tapi harus jangan ada lupa. Boleh jadi sebagian pemilih itu memilih Pram dan Rano Karno lalu mendorong mereka satu putaran. Karena 3 hal yang kita sebutkan itu tadi. Mereka tidak ingin Jakarta itu dikuasai oleh kelompok oligarki, kelompok dinasti, ataupun kelompok cawe-cawe gitu loh. Warga Jakarta menolak ya cawe-cawe elit untuk ngurusin Jakarta ini gitu loh kira-kira. Gubernur harus tampil sebagai orang yang dirinya sebagai tampil sebagai orang yang karena dirinya gitu loh, bukan karena cawe-cawe di elit ini gitu. Nah, dalam skala mikro yang saya sebutkan itu tadi lah juga mungkin menggambarkan perolehan suara PDI Perjuangan secara nasional itu. Sebetulnya amanahnya itu adalah amanah ya yang menghendaki PDI Perjuangan itu menjadi mitra kritis terhadap pemerintah karena PDI nggak mengenal yang disebut dengan oposisi itu tadi gitu. Oke Bang, karena oposisi kan harusnya juga membuat lawan politik atau setidaknya lingkungan politik harus ada yang diakui sehingga harus berhadapan. Kan begitu. Saya oposisi ini loh, tapi harus saya akui bahwa pemenangnya saya harus mengakui bahwa kamu pemenang gitu. Tapi kita juga ngelihat bahwa belum ada statement terbuka dari Bu Mega terhadap mengucapkan selamat kepada Gibran sebagai wakil presiden dan juga Mas Prabowo. Kesulitan kita ini terlalu terbawa cara politiknya Pak Jokowi sih menurut saya. Gimana itu Bang? Gimana? Cara politik simbolik. Gitu loh. Itu sama seperti kan Ibu Mega juga mengatakan saya berada di oposisi loh. Kan dia gak pernah ngomong begitu. Oke. Memang kita ini terbawa gaya politik yang kayak begituan gitu loh Pak. Jadi kalau kelihatan dia itu beda kalau dia ngomong gitu loh Pak. Padahal sikapnya kagak. Itu kan gaya. Oke. Jadi walaupun tidak berstatement sudah. Menurutmu apa yang lebih kuat dari sikap, pandangan, dan laku? Kan biasanya Bang kalau ada statement politik itu Bang. Kan setidaknya kita tahu apa yang harus dihadap-hadapkan itu loh. Kau mau statement tapi dia bertindak lain. Justru kan bisa porsinya udah jelas Bang. Demarkasinya kan lebih jelas. Iya, gitu. Kau mau statement apa tindakan? Atau kau mau statementnya iya tapi tindakannya B. Oke. Kan itu gayanya yang 10 tahun ini kita dibawa yang kayak gituan gitu loh saya ya. Ya kan? Pidatonya A, tindakannya B. Gitu. Ada orang mengatakan kita akan berantas korupsi.
Tolong cek dong menteri-menterinya. Ada nggak yang berhubungan dengan kasus korupsi? Udah pernah nggak dipanggil KPK? Gimana Anda berbicara tentang pemberantasan korupsi saat yang bersamaan di sekelilingmu? Nah, itu loh maksud saya. Jadi kita 10 tahun tuh begitu gitu loh. Dibuai oleh pidato. Dan karena itu kemudian kita lupa realitasnya. Nah saya ingin membalikkan itu. Gak perlu pakai pidato-pidatoan. Tunjukkan saja melalui laku hidupmu. Gak usah tunjukkan kita NKRI. Saat yang bersamaan, ya kan, jual kewenangan kepada ini, kepada itu dan sebagainya. Kita mandiri. Harus menciptakan negara mandiri. Impor dari mana-mana. Gimana mandirinya? Dan sebagainya gitu. Nah itu yang juga saya kritik dari Pak Prabowo ya. Sebelumnya itu udah apa? Kalau Pak Prabowo itu pidato tuh kan sangar banget kan. Makanya orang mengatakan ini macan nih. Macan kita uji yang kecil-kecil deh macannya. Itu PIK 2 itu gimana ceritanya? Ya. Itu menurut saya. Jadi itu bukan ucapan ya Bang. Jadi kita lihat nih mengukur. Marilah mulai menilai kembali dari tindakan. Ya. Kalau Anda bicara ini politisi ini ucapannya bagus semua. Gitu. Indah semua. Hebat semua. Kalah kita. Pidato-pidato mereka dengan ucapan kita kalah kita. Tapi tindakannya. Oke, Bang. Sejak kapan korupsi itu tidak dipidatokan? Coba bayangkan. Ya kan? Bukan hanya dipidatokan loh. Pakai fakta integritas. Segala tuh. Pakai tertulis. Ditanda tangan. Besoknya dipanggil KPK coba. Hari ini dia tanda tangan fakta integritas, besoknya dicomot KPK. Gitu. Nah, yang saya mau katakan tuh, kalau Anda terpesona pada pidato, yang kita alami ya 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Oke, Gitu. Bang, menurut Bang Rai misalnya, perlu nggak sih ada oposisi? Itu yang pertama. Yang kedua, posisi PDIP adalah posisi yang purna apa tidak? Ideal nggak? Apa? Posisi ideal, oposisi ideal atau tidak untuk berhadapan dengan Kim? Pertama apa perlu oposisi? Apakah PDIP juga adalah oposisi yang ideal untuk berhadapan dengan Kim hari ini? Ya kalau apakah ada perlu oposisi? Ya jelas lah. Kan demokrasi itu kan salah satunya adalah bagaimana membalancekan kekuasaan. Yang salah satu cara membuat kekuasaan itu balance itu kan harus ada yang berkuasa, harus ada yang mengontrol kekuasaan. Kan. Nah seringkali pengontrol kekuasaan itu yang kita sebut dengan oposisi. Kan. Apakah PDI ideal? Ya kalau dia sendiri ya jelas. Pada akhirnya kemudian akan tidak seimbang. PDI Perjuangan itu kan berapa di legislatif itu? Cuman 20-25% ya seingat saya. 45%-nya atau 75%-nya ya ikut pemerintah. Jadi dari segi kuantitas ya nggak akan cukup gitu. Tapi kalau dari segi peran, PDI itu lahir dari oposisi loh. Gitu. Mereka baru berkuasa 10 tahun, tapi kalau mengoposisi mereka sudah kenyang sejak dari zaman Orde Baru. Mereka sudah kenyang dengan pengalaman sejarah. Iya. Mereka berkuasa tuh cuma 10 tahun. Tapi kalau mengoposisi, lahir mereka karena oposisi, karena mau mengoposisi diri kepada Pak Harto kok. Gitu. Jadi kalau bicara ideal dan tidak ideal, namanya sejarah sudah berbicara. Iya, saya nggak mau menjawab. Ya. Karena itu kan lagi-lagi pertanyaan hitam putih lah ya. Kan? Kayaknya kau suka yang begitu-gitu sih, susah ya. Saya suka jawaban yang tidak abu-abu, Pak. Iya. Padahal gejala sosial ini nggak bisa kita buat dengan hitam putih kan. Nah, apalagi dan gejala politik itu juga begitu gitu. Jadi yang saya mau katakan itu dari segi jumlah nggak ideal, itu akan tetap kalah di legislatif gitu. Tapi kalau dari segi pengalaman, ya jangan tanya dong PDI Perjuangan gitu. PDI adalah partai yang paling banyak pengalamannya di oposisi gitu loh Pak. Dan itu udah terasa dalam 2 bulan inilah ya, kan Oktober, November, Desember kan. Dalam 2 bulan ini gebrakan-gebrakan PDI-nya sebagai oposisi
sudah mulai membuat riuh kan, khususnya soal istilah parcok itu kan. Begitu PDI mengatakan parcok gitu, se-Indonesia langsung konsen dan bicara tentang itu kan. Dan mencocokkan dengan faktor sosial yang lain gitu. iya, itu maksudku gitu. Jadi kan yang begitu-begituan selama 10 tahun kelihatan tidak terlalu kuat apa yang disebut dengan posisinya, meskipun ada 2 partai atau 3 partai loh yang posisi di zamannya Pak Jokowi gitu. Tapi itu tadi soal pengalaman. Karena mungkin partai-partai yang berada di luar ini masih kurang pengalaman dalam hal oposisi, agak beda ketika PDI Perjuangan mengoposisi, meskipun sendirian itu bisa wacananya menjadi riuh gitu loh Pak. Okay. Soal parcok lah ya kan, dan sebagainya. Bang, terakhir nih Bang. Kita butuh nggak sih Bang semacam ada rekonsiliasi nasional, walaupun dalam kenyataannya harus ada oposisi. saya menarik Bang, ini menarik juga. Misal Trump itu kumpul sama Nixon, Reagan, ya kan? Dalam kondisi entah tidak bicara lagi soal Demokrat, walaupun kenyataannya Demokrat sama Republik berhadapan lah di Amerika. Tapi berkenyataannya mereka bertemu dalam satu komposisi kebangsaannya gitu. Tapi di luar nalar loh Bang, di Indonesia ini susah sekali. Aduh, kau ini lagi-lagi seperti yang ikut gaya 10 tahunnya itu. Iya. Saya harus tahu Bang. Ini tapi perlu apa tidak? Kan ini masalahnya Bang. Kalau saya sih politik basa-basi kayak begitu bagi saya gak terlalu penting. Saya justru sedang mengkampanyekan politik yang terbuka gitu loh Pak. Saya beda sama Anda. Gitu, nggak perlu ditutup-tutupi dengan silaturahmi inilah setelah itu, yang ujung-ujungnya kita tahu mereka bercerita soal gue dapat apa nih, gitu loh Pak. Itu yang mereka bicarakan gitu. Kalau memang beda ya beda aja, gitu. Tapi apakah nggak perlu ada pertemuan macam-macam? Ya kalau nggak diperlukan pertemuan, buat apa ada pertemuan? Kalau seperti yang Anda sebutkan itu tadi, itu justru yang terjadi di Republik ini. Udah kebanyakan ketemunya yang dibicarakan oleh mereka itu gue dapat apa? Gitu loh Pak. Di zaman kemerdekaan, di para pendahulu bangsa kita, tegang dalam hal berbeda pendapat, hubungan sama mereka tetap terjalin. Itu pernah kita alami kok, gak usah pakai cerita-cerita Amerika sana. Gitu loh. Di awal-awalnya gitu. Tapi kan makin ke sini pertemuan-pertemuan itu kamuflase. Dan kau kebawa-bawa rekonsiliasi. Saya tidak menarik itu, saya cuma memastikan kira-kira. Bukan, iya. Gini, selama seluruhnya masih mengakui Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 45, NKRI yang kita sebutkan itu, biarkanlah perbedaan itu tumbuh. Yang nggak bisa kita kompromikan itu kalau dia melawan konstitusi gitu loh Pak. Ada yang minta 3 periode, nggak bisa. Jelas kita beda, harus kita lawan. Karena itu bertentangan dengan konstitusi. Tapi selama dalam bingkai konstitusi, perbedaan itu ya menurut saya itu harus ditumbuhkan. Itulah pentingnya check balances. Jadi rekonsiliasinya gimana? Rekonsiliasinya adalah kesetiaan kita pada Undang-Undang Dasar 45. Oke. Cukup serius nih namanya Bang Ray ini sudah keluar ini panji-panjinya ini. Bahwa Bang Ray memang tidak suka yang verbal, tindakan langsung aja. Itu yang saya mengatakan. 10 tahun ini kita mengalaminya apa? Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ya seperti Anda tahu. Jadi urusan verbal itu membuat seorang politisi merasa tidak ada salahnya tuh ninggalin partainya begitu aja gitu loh Pak. Bisa ditutupi dengan ucapan yang indah, kalimat yang indah. Padahal kita nggak tahu alasan yang paling rasional yang bersangkutan meninggalkan partai yang membesarkannya, lalu memilih partai lain yang menjadi lawan tandingnya selama ini gitu. Begitu saja gitu. Jadi tadi kalau Anda menyebut tadi kenapa Ibu Mega
tidak memberi ucapan selamat kepada Mas Gibran atau Prabowo gitu. Kalau saya tarik lagi, kok Pak Jokowi nggak pernah mengucapkan terima kasih ya kepada PDI Perjuangan. Oh, kata kuncinya ini berarti. Oke Bang. Iya. Ini penutup yang ya saya pikir luar biasa ya. Jadi terima kasih itu penting ya Bang ya. Oke. Dan saya tidak menguatkan, tidak kasih tanda kutip, biar teman-teman sendiri mengasih bold yang kuat itu soal terima kasih itu dalam politik. Bang Ray, terima kasih hari ini sudah berdiskusi walaupun sedikit alot ya Bang ya ternyata.